Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rofiani dari Sistem Informasi NIM 10108050. Maka nama saya Wulandari Dewi Sapitri dengan NIM 10108060. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama, Windows 1, sistem operasi Windows generasi pertama, lahir pada tahun 1985. Grafis yang disebut GUI atau Graphic User Interface. Kontroversi pembelian lisensi MS-DOS dari Settle Computer produk oleh Microsoft sebesar 50.000 USD masih memiliki banyak kekurangan karena Microsoft hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Windows 3 berlahir pada tahun 1990 menjadi seri pertama yang berhasil berkompetensi langsung dengan penjualan Commodore Amiga ataupun OS Macintosh milik Apple, lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Windows 3.1 terlahir pada 1992. Sistem operasi Windows 3.1 ini adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan SO adanya penambahan game minus wrapper yang memerlukan RAM 1 MB. Kehadiran font TrueType dan beberapa gimmick lainnya. Windows 95 terakhir pada 1995 masih mengandalkan MS-DOS sebagai penopang Windows 95. Beberapa perubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Penggunaan tombol Start di pojok kiri bawah, sistem 32 bit untuk melakukan multitasking, hingga penambahan Internet Explorer. Windows 98 terakhir pada 1998 menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang. Di masa-masa ini, sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet kabel, sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi pengguna, juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB mic dan USB hubs. 7. Windows Millennium Edition. Windows Millennium Edition terlahir pada tahun 2000, memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal OS Windows XP di kemudian hari. 8. Windows XP yang terlahir pada tahun 2001, produk yang paling populer dan paling lama umurnya. Sayangnya, Windows XP mengalami masalah, yakni masalah keamanan. Program firewall yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan dan data user. 9. Windows Vista yang terlahir pada 2006. Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapat tempat di hati konsumen. Memiliki kinerja yang sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Banyak pengguna yang mengeluh karena adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. 10. Windows 7 terlahir pada 2009. Dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakannya. Windows 8 terakhir pada 2012, berakhirnya era tombol Start di pojok kiri bawah. Perubahan tampilan yaitu menyematkan jet di halaman depan. Sampai sejauh ini, Windows 8 merupakan versi paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting yang kilat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Windows 8.1 terakhir pada 2013, perusahaan kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar. Namun, fungsi icon diganti dengan logo Windows flat. Windows 10 terakhir pada 2015, perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankannya untuk aktivitas sehari-hari.
Terdapat update direct 12, tampilan tombol start yang lebih seimbang, serta sejumlah pembaruan lain yang mampu menarik minat banyak pengguna. Linux adalah sistem operasi ini yang populer digunakan karena bersifat gratis dan dapat dikembangkan. Source code yang dibagikan ke publik membuat sistem ini bisa dimodifikasi, dapat mengintegrasi fungsi baru maupun menghilangkan dan menemukan bug pemrograman dengan cepat. Memang benar bahwa sistem operasi Linux biasanya digunakan oleh user ahli karena dalam menggunakannya membutuhkan keahlian tertentu seperti instalasi sistem, penggunaan aplikasi, dan juga konfigurasinya. Hal ini sedikit berbeda dengan OS Windows yang cenderung user-friendly, baik dari segi pengoperasian maupun tampilannya. Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT dan TESBL Laboratorios mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian, hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa assembly sebelum kemudian dan 1973 diubah menjadi bahasa C. Akan tetapi, pada 1984, Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT dan T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Lab. Kemudian awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan mulai dilengkapi, meski elemen seperti kernels masih belum terlengkapi. Nah, pada 1991, inti sejarah Linux dimulai jadi Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu. Mulai penasaran dengan sistem operasi. Pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian, salah seorang karyawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Saat ini, Linux sudah digunakan di berbagai perangkat, mulai dari embedded atau sistem tertanam hingga superkomputer. Linux pun juga sudah dipercaya untuk menjadi sistem operasi pemasangan server jika dibandingkan sistem operasi lain. Adanya distro Linux juga semakin ramai di pasaran. Penggunanya pada komputer desktop juga semakin sulit. Perkembangan MaxOS. Terlihat dari informasi mengenai perkembangan MaxOS, sistem informasi ini memiliki 4 jenis versi yang berbeda antara satu sama lain. Di antaranya adalah MaxOS Classic, MaxOS X, OS X, dan MaxOS. MaxOS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. di tahun 1984. Sistem informasi ini memiliki nama kode yang berbeda-beda dari awal perintisannya. Mulai dari sistem informasi 1, perkembangan MaxOS. Terlihat dari informasi mengenai MaxOS bahwasanya sistem informasi ini memiliki 4 jenis versi yang berbeda antara satu sama lain. Di antaranya adalah MaxOS Classic, MaxOS X, OS X, dan MaxOS. MaxOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. di tahun 1984. Sistem operasi ini memiliki nama kode yang berbeda-beda dari awal perintisannya. Mulai dari sistem 1, MaxOS, MaxOS X, OS X, hingga saat ini bernama MaxOS saja. MaxOS juga dapat dikatakan sebagai sistem operasi paling populer kedua setelah Windows. Hal ini dikarenakan MaxOS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem operasi lainnya. Misalnya, dari segi tampilan, antar muka, lebih bersih, sederhana, glossy, dan pastinya modern. Selanjutnya adalah perkembangan iOS. Sistem operasi iOS ternyata rilis pada tahun 2007, yang mana hal ini muncul bersamaan dengan adanya iPhone 3G. Awalnya iOS populer dengan nama iPhone OS.
tidak memiliki toko aplikasi. Dengan demikian, iPhone hanya menggunakan berbagai aplikasi bawaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Apple terus memperbaharui sistem operasi iOS, tepatnya setahun setelahnya. Dalam hal ini, orang-orang dapat menemukan versi 2 dari iPhone OS yang kompatibel untuk iPhone 3G. Di dalamnya juga terdapat toko aplikasi App Store yang populer sampai sekarang. Alhasil, pengguna iPhone di dunia dapat menambah koleksi aplikasi di perangkat. Kemudian, iPhone OS terus berevolusi pada tahun 2009. Apple tersebut kembali merilis iPhone OS 3 dan iPhone 3GS. Versi ini menawarkan dukungan in-app purchase atau pembayaran dalam aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan fitur copy dan paste. Nah, setelahnya iPhone OS berubah menjadi OS iOS. Kemudian iPhone OS terus berevolusi pada tahun 2009. Apple ini kembali merilis iPhone OS 3 dan iPhone 3GS. Versi ini menawarkan dukungan di apps purchase atau pembayaran dalam aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan fitur copy and paste. Nah, setahun setelahnya, iPhone OS berubah nama menjadi iOS. Pada akhirnya, orang-orang dapat mengenal iOS 4 dengan fitur-fitur inovatif. Sampai sekarang, Apple terus mencoba untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbaharui sistem operasi. Di mana-mana orang dapat menggunakan iOS 14 pada 16 September 2020. Dan berikut adalah kelebihan sistem operasi iOS. Di antaranya adalah 1. Stabil, 2. Mempunyai kinerja yang lebih cepat, 3. Memiliki toko aplikasi, 4. Menyimpan data secara optimal, yang kelima memudahkan proses login, dan yang keenam mendukung eSIM, yang ketujuh update secara berkala, yang kedelapan memberi informasi secara lengkap, dan yang kesembilan terintegrasi dengan produk Apple yang lain, yang kesepuluh menawarkan screen time. Dari awal kemunculannya hingga saat ini, Apple telah merilis 11 versi iOS pada perangkat mereka, khususnya untuk iPhone, iPad, iPod Touch, dan dari setiap iOS selalu ada proses update yang berisi perbaikan pada bug atau penambahan fitur baru. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.